Paman juga lagi di Cilegon ini posisinya. Oke Den. Di Cilegon lagi ngapain? Itu aset yang diurusin kemarin orang tua, programnya gimana? Alam keburu ambruk ini. Kan dahulu begini ya Paman, kalau mengerti memahami. Kuserahkan harta hanya untuk kemakmuran rakyat bangsa negara ini kepadamu. Nah, mereka akhirnya yang merasa ketitipan baik aset surat, aset harta dari kakek neneknya yang udah pada meninggal, turunannya yang megang, akhirnya pada ego yang tidak diinginkan sama Bung Karno. Makanya kan saya bahas masalah harta dan harto kenapa jadi masalah di dunia ini gitu. Nah itulah yang membuat menjadi alam perpisahan, perpecahan gara-gara harta. Padahal harta itu punya siapa gitu. Nah sekarang kayak aset tanah untuk kemakmuran rakyat yang dipegang pada para kolot-kolot, itu pun akhirnya anak cucunya yang menguasai, boga aing dijual-jualin. Ya itulah kehancuran. Makanya tunggu saja, semuanya akan dibereskan, dibersihkan sama alamnya nanti. Kita lihat sekarang perkembangan di Indonesia sendiri ya. Orang pinter, orang pengkritik, orang yang meluruskan ya, ingin benar semuanya, dibenarkan dari atas kesalahan orang. Itu bukannya membantu bekerja sama, bersatu padu, saling mencemooh, menjatuhkan, seolah-olah dirinya paling hebat. Tuh, ini apa maksudnya? Jadi memang sulit kalau kita perbincangkan itu. Hanya mana manusianya, yang manusia yang sejati. Ya dulu father kita kan bilang, beliau hanya minta 10 pemuda akan diguncangkan dunia, akan beliau. Tapi sekarang ini kalau memang orang-orang tua kita juga bersatu, udah gulungkan, bukannya manusia, udah kubur. Ngapain pusing-pusing kalau hanya buat menyempit keserakahan yang ada, kesyirikan, kezoliman. Kan itu yang ada berdiri. Kemana akhlak dan budi? Toto kromo di mana? Ya kan begitu. Memang sulit. Dan untuk pembenahan ini kalau bukan dari manusianya sendiri, yang akan merusak itu kaum, hanya di kaum itu, dan akan memberesin. Allah tuh tidak akan memberi ibaratnya cobaan, siksa satu kaum kecuali kaumnya itu sendiri sadar, ya kan, mau memperbaiki. Nggak mungkin kan orang lain memperbaiki kita kalau bukan diri kita. Begitu juga kita dengan negara gitu. Dan Disinilah yang dikatakan bangsa-bangsa akan hancur oleh karenanya perbuatannya, kelakuannya. Adat istiadat Indonesia itu nggak begitu. Kita gotong royong, bersatu bersama, jangan saling mencoba menjatuhkan. Kebanyakan sekarang kan gimana? Pinter dengan pinternya menjatuhkan orang. Yang pinter mawa bener, kadang-kadang ditekan kapitalis supaya dia tidak membuka rahasia. Karena itu, gitu loh. Inilah yang dikatakan penyalahgunaan dulunya. Memang kita hanya manusia menyikapi gitu secara baik-baik. memang bagus semangat kita hanya dengan gelintir manusia saja yang sebenarnya manusia. Ya, tapi apa daya kita? Ya kan hanya kita bisa berdoa. Mudah-mudahan jadi percepat gitu. Dan Kalau dikupas dari awal dahulu perjanjian Asia Afrika, 50 negara dari 135 yang berharap kepada Indonesia bantuannya. Awal mula dahulu dari Portugal, Portugis, Inggris, Amerika, Cina, Arab Saudi. Kan dengan Bung Karno udah sepakat dari rempah-rempah itu, serta menjadi kolateral emas. Dulu melanjutkan perjalanan Majapahit. Dahulu tuh zaman Majapahit subur makmur, semuanya uang koin emas. Nah sekarang kan udah lain. Manusia ini nggak tahu dipersatukan oleh Bung Karno di PBB sebagai presiden dunia, termasuk di Indonesia sendiri. memang begitu. Dan kalau kita pikirkan untuk kenegaraan itu memang rumit untuk kita menyelesaikan, karena kroco-kroconya itu terlalu banyak, apalagi dengan saat ini. Jadi sulit untuk membenah itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu. Dan
Tapi nanti akan terbongkar. Seluruh negara manapun termasuk Indonesia akan terbongkar. Karena sekarang sudah masuk jiwa-jiwa para leluhur-leluhur baik, para pejuang yang mengorbankan tumpah darah nyawa, baik para wali, para raja kesultanan, para nabi dan rasul, akan keluar semua nanti. Bukti-bukti otentik. Karena udah waktunya sekarang hari berbangkit, udah dibangkitkan semua ke jiwa-jiwa, tubuh-tubuh, muda-mudi, tunas bangsa Indonesia untuk kebenaran. Ya kan itu dia, Den. Katanya penerus generasi. Ya tapi mana? Karena generasi kita udah berapa puluh tahun yang lalu sudah dihancurkan. Akhlak dan budinya pun sudah tidak ada. Menjadi penjabat hanya buat perut sendiri. Dalam hal ini kita menyikapi gitu loh. Sudah, biarkan yang sudah kusut, kita jangan tambah kusut, luruskan itu semuanya. Kita urus kembali semuanya satu-satu, kita sisirin. Tapi ini bakal terjadi ke arah 2024. Semuanya akan dimunculkan. Kebenaran tidak bisa lagi diganggu-gugat. Akan turun dari arsi Isra ke bumi, tubuh manusia yang disukainya akan membongkar semuanya ini. Jadi sawah, darat, gunung, lautan untuk kemakmuran. Dan sekarang banyak dikuasai oleh orang-orang pinter. Menjadi aset pribadi semata, itulah kesalahan. Makanya akhirnya timbulnya gontok-gontokan. Yang miskin mah tambah miskin, kere bangke. Yang kaya mah tambah meledak. Tapi biarin itu nanah darah semua kok. Hati-hati, Ampera akan bangkit nanti. Jiwa Ampera itu adalah leluhur-leluhur kita semua yang tidak menerima, tidak meridoi atas kelakuan-kelakuan anak cucunya. Ini perlu kesadaran. Maka tobatlah gitu orang-orang kayak gitu. Sekarang rumah aja pagarnya tinggi-tinggi, ketemu dengan tetangga aja takut, segala macam. Karena itulah penyalahgunaan sejarah dulunya. Ini perbuatan siapa? Yajuj Majuj. Sandi-sandinya udah banyak keluar. Jadi tolong diperhatikan itu.